Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid Al-Hijrah Koronggadang beserta jajaran yang hadir pada malam ini, yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, angku-angku, niniak mama nan gadang basah batuah, kapai tampe batanyo kapulang tampe babarito. Yang kami hormati dan kami muliakan bapak-bapak, angku-angku, alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam nagari. Terusnya kepada ibu-ibu kami, mudokan menglimpapeh rumah dan gadang Sumara Kampung Jonagari. Secara umum seluruh kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama sekali puji dan syukur yang sedalam-dalamnya dan dari hati yang setulusnya, marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang baik dan mulia ini kita masih diberikan rahmat, nikmat, karunia maupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara nikmat Allah yang begitu besar yang kita terima adalah adanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dan nikmat sehat, serta masih terbukanya hidayah kepada kita, sehingga kaki masih ringan kita langkahkan ke masjid, tangan masih ringan kita ayunkan ke masjid. Lain dan tak bukan tujuannya adalah dalam rangka berubudiah kepada Allah, menunaikan ibadah salat fardu maghrib, dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah agama pada malam ini. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam marilah selalu kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu adalah panutan bagi kita, contoh dan tauladan yang baik dari berbagai aspek kehidupan. Apakah yang berkaitan dengan masalah akidah, yang berkaitan dengan masalah ibadah, yang berkaitan dengan masalah muamalah, sesungguhnya semuanya itu telah dicontohkan oleh Rasulullah itu sendiri. Sehingga Allah mengatakan dalam Quran, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat contoh dan teladan yang baik untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Hijrah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di dalam kesempatan kajian kita pada malam ini, kita akan melihat sebuah hadis Nabi yang mana temanya pada malam ini adalah 6 keanehan
yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, jauh-jauh hari sebelumnya, lebih kurang 15 abad yang silam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, apa kata Nabi? Sittatu asya'a hunna gharibatun fi sittati mawadhi'. Ada 6 perkara yang aneh, perkara yang asing dalam keadaan atau dalam keadaan tertentu. Perkara apakah yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan umat Nabi Muhammad itu? Yang pertama kata Nabi adalah al-masjidu gharibun fima baina qaumin la yusalluna fihi. Yang artinya adalah masjid menjadi bangunan yang aneh. Bangunan masjid berdiri megah, dibangun dengan susah payah, dan berada di pertengahan atau di pertengahan perkampungan yang padat penduduknya. Namun orang-orang di perkampungan itu, kata Nabi, enggan melaksanakan ibadah, melakukan salat di masjid itu. Ini keanehan yang pertama, kata Nabi, yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan umatku. Apa maksudnya ini kaum muslimin? Musajid kun nanti akan menjadi aneh kecek Nabi. Kenapa masjid itu menjadi aneh? Karena masjid itu berdiri dengan megahnya. Bahkan masjid itu dibangun di tengah-tengah perkampungan yang padat penduduknya. Katakanlah musajidku dibangun Bapak Ibu di tengah komplek, di perumahan, di tempat keramaian, bahkan di pasar. Namun orang-orang di perkampungan itu atau di negeri itu malah enggan melakukan salat di masjid. Aku aneh Bapak Ibu. Kan nampak kini kau nak Bapak Ibu. Di masa jo kita calik, baik di kota maupun di kampung, rato-rato musajid kini lah megah-megah, lah rancak-rancak musajid kini Bapak Ibu. Awak beranggapan salamuku musajid na rancakku hanya ada di kota-kota. Ternyata tidak Bapak Ibu. Malah di kampung-kampung, di pelosok-pelosok pun masjid pun juga dibangun dengan megahnya, dibangun dengan bersusah payah. Dikumpulkan infak, dikumpulkan sedekah, dikumpulkan wakaf. Dulu musajid lantai 1 kini dibuat menjadi 2 lantai. Dulu musajid ketek kini diperluas. Dulu masjid tak pakai tikar rancak, kini dibalikan tikar na rancak. Dulu masjid tak pakai AC, kini dibalikan AC, dilengkapi sarana dan prasarananya. Lah megah masjid kini Bapak Ibu. Bahkan musajid kau dibuat tak dalam rimbo, tak di pasawangan, tapi dibikin di pertengahan komplek, di tempat-tempat keramaian, bahkan di pasar-pasar. Tapi sayang kata Nabi, musajid kini menjadi aneh. Kenapa masjid menjadi aneh? Orang malah enggan salat berjamaah ke masjid. Kok keanehan akan muncul di tengah-tengah kehidupan? Carilah kini Bapak Ibu. Kama saja wak pai kini Bapak Ibu, mohon maaf saja. Orang membangun masjid, pengurus masjid membangun masjid, kalau sudah perhitungan sabananya Bapak Ibu. Kalau masjid dibangun 2 balik kali 6 balik dengan ramainya penduduk, barangkali kalau 1 orang saja dari setiap rumah itu datang ke masjid berjamaah, itu boleh dikatakan lebih separuh masjid nanti isi. Tapi kenyataannya bagaimana? Dimanapun juga, carilah masjid di masa jo Bapak Ibu adalah rancak kini. Dulu masjid orang lapiaknya tak takkan lapiak awak dah. Bahkan tak berkeramik, bahkan terdiri dari kayu, dari bambu, tapi semangat orang kuat ke masjid. Kini malah orang berlomba-lomba Bapak Ibu. Indah ada piti dibuat proposal, diantarkan ke sini, diantarkan kemari, diminta sumbangan, diminta wakaf, diminta infak. Dibangun masjid semegah-megahnya. Masjid selesai, orang tak ada ke dalam.
Kok lain mana yang ukurannya jamaahnya mungkin 2 balik saf, sampai balik saf. Kadang-kadang yang datang 1 saf, setengah saf. Ini apa ini kaum muslimin? Ternyata benar apa dikatakan oleh Rasulullah. Nanti akan datang keanehan di zaman atau di umatku, kata Nabi. Orang lah payah-payah membangun musaji, laba lomba-lomba membangun masjid, mempercantik masjid, mempermegah masjid, tapi ternyata orang malah enggan salat atau beribadah di masjid. Inilah zaman atau keanehan yang akan muncul di tengah-tengah umat Nabi Muhammad. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, keanehan yang akan muncul di tengah-tengah umat Islam itu adalah wal mushafu gharibun fi manzili qaumin la yaqra'una fi, yang artinya adalah mushaf Al-Quran menjadi perkara aneh. Orang-orang berlomba-lomba mengoleksi Al-Quran di rumahnya masing-masing, kemudian mereka membeli Al-Quran dengan model terbaru, berharga mahal, namun setelah berada di rumah, Al-Quran menjadi simbol kebanggaan saja yang dijadikan barang koleksi. Ini keanehan yang kedua. Al-Quran, Bapak Ibu, atau mushaf yang Al-Quran yang seperti ini akan menjadi aneh, kata Nabi. Orang-orang atau umat Islam akan berlomba-lomba membeli Al-Quran. Ko ado jo Al-Quran kan nerancak nan kalua, Bapak Ibu, tulisannya yang bagus, pakai warna-warni, kemudian ada tajwid-tajwidnya di sini memudahkan kita membaca Al-Quran, dilengkapi dengan terjemah dan tafsir. Ko ado jo narancak nan maha kita bali. Begitu semangatnya umat Islam ingin memiliki Al-Quran. Setelah Al-Quran kita beli, ternyata Al-Quran lah sampai di rumah hanya sekedar dipajang dan menjadi kebanggaan saja. Diletakkan saja di dalam lemari, dipajang-pajang saja, dicalik-calik saja. Jangan membaca Al-Quran untuk membuka Al-Quran saja. Kita di zaman kini, Bapak Ibu, lah mulai malih membuka Al-Quran. Bahkan ada yang tidak membuka Al-Quran sama sekali, tapi bangga kalau dia punya Al-Quran yang mahal di rumahnya. Ikut keanehan, Bapak Ibu. Kalau di kampung-kampung dicalik dulu, Bapak Ibu, Al-Quran orang, Al-Qurannya biasa saja, Bapak Ibu. Indak pakai terjemah, indak ada pula memakai tafsir, indak ada pula warna-warni nan takai iko, indak ada petunjuk dalam membaca tajwid. Karatehnya karateh kuning biasa, Bapak Ibu. Kadang-kadang lah babu lo Al-Quran ko, kadang-kadang tapi ko lah dimakan lo dekapuyu. Tapi orang dahulu membaca Al-Quran. Kini di rumah awak, Al-Quran lah model terbaru, tulisannya rancak, warnanya rancak, ada pedoman dalam membaca Al-Quran, hukum-hukum tajwid telah ditampilkan, dilengkapi dengan terjemah. Tetapi setelah kita memiliki Al-Quran yang mahal itu, malah kita tidak membaca Al-Quran. Ini keanehan, kata Nabi. Awak rajin membeli Al-Quran, tiap tahun ada Al-Quran terbaru kita beli, tapi sayang sedikit Al-Quran itu tidak lagi kita baca. Al-Quran malah dijadikan simbol, Bapak Ibu, dijadikan kebanggaan saja. Kadang-kadang mohon maaf Bapak Ibu, bila wak takkan najo Al-Quran, kadang-kadang lah dapat musibah baru takkan najo Al-Quran. Ada kemalangan di rumah awak, ada yang wafat tetangga awak, baru takkan dengan Al-Quran. Tidak cukup Al-Quran di rumah, dipinjam ke rumah tetangga, bahkan dipinjam ke masjid, dibawa ke rumah awak. Begitu kita kadang-kadang baru ingat dengan Al-Quran. Ada gampo, terjadi gempa, baru takkan Al-Quran, takkan nak membaca Al-Quran. Tapi kalau di hari-hari biasa tidak ada masalah, tidak ada ujian, tidak ada musibah, kadang-kadang kita sudah lupa dengan Al-Quran. Itulah penyebabnya, salah satunya Bapak Ibu, banyaknya perilaku manusia yang menyimpang, banyaknya kesalahan-kesalahan kita pada saat sekarang ini. Mungkin kita tidak lagi membaca Al-Quran, tidak mentadaburkan Al-Quran, dan tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Banyak orang sekarang berlomba-lomba, Bapak Ibu, pendidikannya tinggi, mencari titel, mencari jabatan, pendidikan yang setinggi-tingginya mereka tempuh. Tapi sayang sekali,
mereka jauh dari Al-Quran. Ketika mereka berilmu tidak dilengkapi dadanya dengan Al-Quran, tidak sedikit pula kita lihat yang seharusnya orang itu menjadi panutan bagi kita, yang seharusnya orang itu menjadi contoh bagi kita, ternyata mereka juga banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Inilah akibat dari kita jauh dari Al-Quran. Kalau orang kampung Bapak Ibu, tamat SMP itulah santiang, tamat SMA itulah hebat, apalagi kalau dia mampu menjadi sarjana. Walaupun mereka tamat SMP, tamat SD di kampung-kampung itu Bapak Ibu, walaupun pendidikannya rendah, tetapi mereka membaca Al-Quran. Nyo tahu Bapak Ibu, namanan haram, namanan halal, bisa mereka membedakan. Mana yang punya orang, mana yang punya kita, mana yang hak, mana yang batil, nama disuruh, nama dilarang, mengerti mereka Bapak Ibu. Jadi kalau di kampung-kampung itu Bapak Ibu, walaupun mereka pendidikannya rendah, tidak sama dengan kita, tapi nyo paham dengan isi Al-Quran. Mereka mengamalkan ajaran agama. Tetapi bagi kita di zaman sekarang, mohon maaf saja Bapak Ibu, karena kita tidak lagi melihat isi Al-Quran, jangan mentadaburkan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran, membacanya saja kita sudah tidak ada. Malah Al-Quran bagi kita sebahagian, Al-Quran ini dijadikan barang koleksi, dijadikan barang-barang yang antik, yang kita lihat kalau kita hanya membutuhkan saja. Ko ado musibah, ado bencana, baru kita ingat dengan Al-Quran. Inilah keanehan kata Nabi. Orang berlomba-lomba memiliki Al-Quran, tapi sangat sedikit orang yang membaca dan mempelajari isi kandungan Al-Quran itu, kata Nabi. Ku zaman dan kedua Bapak Ibu. Dan ketiga, perkara yang aneh yang akan muncul di tengah-tengah umat Islam itu, kata Nabi, adalah wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasiqat. Aneh sekali kata Nabi, banyak orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, tetapi sedikit sekali orang yang berlomba-lomba mengamalkan isi dan kandungannya. Inilah keanehan yang ketiga kata Nabi kita. Coba caliak kini Bapak Ibu, bahkan di setiap RT, di setiap RW, di setiap kelurahan, banyak sekarang bermunculan rumah-rumah tahfiz, banyak bermunculan pondok-pondok tahfiz untuk mencetak kader para penghafal Al-Quran. Lah merata kini di Kota Padang Bapak Ibu. Minimal di setiap kelurahan pasti ada rumah tahfiz, pasti ada pondok tahfiz. Orang berlomba-lomba Bapak Ibu. Salahkah kita menghafal Al-Quran? Tidak salah, malah dianjurkan. Tetapi kata Nabi menjadi aneh, ketika banyak para hafiz dan hafizah, ketika banyak orang yang pandai atau menghafal Al-Quran, tapi tidak diimbangi atau sedikit sekali orang yang mengamalkan kandungan Al-Quran, itu menjadi aneh. Hafalannya 3 juz, hafalannya 5 juz, bahkan 10 juz, bahkan ada yang 30 juz, bahkan ada yang disebut perkampungan tahfiz. Kampungnya saja disebut perkampungan tahfiz. Coba bayangkan Bapak Ibu, berarti orang yang tinggal di sini mayoritas adalah penghafal Al-Quran. Tapi kenyataannya apa yang terjadi? Coba caliak salat 5 waktu di masjid, caliak salat subuh di masjid, caliak salat isya di masjid. Hanya sebagian kecil saja orang yang berada di masjid, padahal mereka penghafal Al-Quran. Di dalam Al-Quran telah disampaikan, dianjurkan mendirikan salat, bahkan diutamakan bagi laki-laki salat berjamaah di masjid, dianjurkan kepada kita. Ternyata tidak juga. Inilah keanehan kata Nabi. Orang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, kadang-kadang tujuannya sekadar untuk mengikuti MTQ, untuk mengikuti perlombaan, untuk supaya bisa masuk perguruan tinggi, masuk sekolah favorit, tetapi isinya sangat sedikit sekali orang yang mengamalkan kata Nabi. Ini keanehan. Batu atau indak kini Bapak Ibu lah bisa kita caliak. Di masa jo kini Bapak Ibu lah banyak rumah tahfiz, lah banyak pondok tahfiz, banyak penghafal Al-Quran. Bako kriminal marak juo, bako maksiat banyak juo. Kalau memang orang sudah banyak menghafal Al-Quran, otomatis semakin berkurang perbuatan kriminal dan maksiat itu di tengah-tengah masyarakat. Tapi ternyata tidak juga. Tawuran remaja terjadi di mana-mana. Orang baralek masih ada juga nama goyang dangdut, menampilkan tarian, penampilan yang porno, aksi pornografi segala macam. Di mana letaknya orang penghafal Al-Quran tadi? Mabuk judi masih ada. Di mana letaknya orang membaca Al-Quran tadi?
Ternyata inilah Bapak Ibu, banyak orang yang hafal Al-Quran, banyak orang yang berlomba-lomba menghafal Al-Quran, ternyata sedikit, kata Nabi, orang yang mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ini keanehan yang ketiga, kata Nabi, yang semua dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, kata Nabi, keanehan yang akan muncul di tengah-tengah umat Nabi Muhammad itu adalah warrajulul muslimu gharibun fi baitim ra'atin radiatin sayyatil khuluq, yang artinya adalah aneh sekali, kata Nabi, banyak wanita salihah yang bersuami laki-laki yang tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama. Ko keanehan kampek, Bapak Ibu. Coba kita caliak kini, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bermasyarakat, atau anak kemenakan kita, atau anak-anak cucu kita, atau karib kerabat kita. Banyak dicaliak di zaman kini, Bapak Ibu, perempuan itu perempuan yang salehah. Inyo rajin salat 5 waktu, rajin mendirikan salat sunnah, bahkan rajin pula melakukan puasa sunnah. Perempuan itu ahli ibadah, tapi sayang sakete, dia mendapatkan suami atau laki-laki yang tidak taat dalam beribadah. Ini menjadi keanehan, kata Nabi. Kadang-kadang nyopai ke pasar, pai balanjo, penampilan istrinya soleha, syar'i, jilbabnya dalam, bajunya longgar, tapi dapik laki, dapik suami, boleh dikatakan pakainya kurang islami, kurang baik dan kurang beretika. Lakinya cuma pakai sarawat 3 perampik yang dia telutui, pakai baju kaus ketek, pakai kaluang puluh lain, kadang-kadang pakai lusubang seketek. Ikulah kadang-kadang keanehan, Bapak Ibu. Lai atau tidak bisa kita caliak. Banyak kita caliak di zaman kini, Bapak Ibu, anak kemenakan awak, dunsan awak, karib kerabat umat Islam yang solehah, yang mendapatkan suami yang tidak taat beragama. Iku aneh, kata Nabi. Padahal dalam Al-Quran mencari jodoh, mencari pasangan itu dianjurkan yang sekufu, yang setara. Kalau laki-laki beriman, carilah perempuan beriman. Kalau perempuan beriman, carilah laki-laki beriman. Perempuan baik-baik, kata Allah, pasangannya juga laki-laki baik-baik. Laki-laki yang baik, kata Allah, juga pasangannya perempuan yang baik-baik. Ternyata sekarang banyak nan tawaliat, Bapak Ibu. Kenapa banyak tawaliat? Perempuan sekarang, mohon maaf saja Bapak Ibu, lah banyak yang mencari calon suami, mencari pasangan hidup, kadang-kadang agama tidak dikedepankan. Anan paralu kini nan pantiang lai bapangkai tingginya, lai gajinya gadang, biarlah ndak salat, biarlah ndak puasa, nan pantiang awak sanang di dunia. Ikut kebanyakan pandangan dari kaum perempuan di zaman sekarang. Aneh kecek Nabi. Istri sambayang, istrinya salat, istri puasa, tapi nak lakinya tak tentu cialah ya. Salat indak, puasa indak, pakaian kurang puluh. Di mana letaknya Bapak Ibu kesesuaian itu? Aneh atau indak? Ini menjadi aneh, perkara yang aneh, kata Nabi. Nanti ini akan muncul di tengah-tengah umatku. Mungkin cie 2-3 lah nampak kini Bapak Ibu. Walaupun alun marato, tapi cie 2-3 lah bisa kita caliak. Kadang-kadang kita pergi ke pasar, pergi ke tempat keramaian, lajale istrinya kok salihah, pakainya islami, dicalik tampang suaminya tadi tidak cocok mai dengan bini Bapak Ibu. Ini tidak sesuai ya. Apakah perempuan tidak merasa malu? Apakah dia tidak merasa salah pilih, salah moko? Seolah-olahnya pede lo kadang-kadang Bapak Ibu. Ini aneh kecek Nabi. Tidak cocok bau itu jomor pun tidak cocok oleh Bapak Ibu. Tapi itulah yang dipilih oleh manusia di zaman sekarang. Inilah keanehan yang keempat, kata Nabi, Bapak Ibu. Dan kelima, kata Nabi, keanehan yang akan muncul di tengah-tengah umat Nabi Muhammad itu adalah wal mar'atul muslimatus salihah gharibatun fi baiti rajulin zalimin sayil khuluq. Cek Nabi, Bapak Ibu, aneh sekali banyak laki-laki saleh yang beristri wanita yang tidak taat beragama. Kebalikan tadi Bapak Ibu. Aneh sekali kecek Nabi, banyak laki-laki saleh yang mendapatkan istri yang tidak taat, mendapatkan istri yang tidak taat dalam beragama. Ini juga menjadi aneh. Kadang-kadang suaminya seorang ustaz, seorang dai, orang yang ahli ibadah, tapi mohon maaf saja Bapak Ibu, aduh jo kadang-kadang bini ustaz ko nan pai ka balai, nan pai ka pasar, nan ka kadai, aduh jo tidak menutup aurat. Aduh, ada seperti itu. Suaminya penampilannya syar'i, tapi istrinya tidak berpenampilan yang syar'i. Aduh, seperti itu ada.
suaminya salat, istri tidak salat. Ada Bapak Ibu. Ini menjadi aneh. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di zaman kini Bapak Ibu, keanehan kata Nabi itu barangkali cik 2-3 lah mulai nampak di awak. Tu makanya awak kini ku adalah umat di akhir zaman Bapak Ibu. Kiamat ku dari hari ke hari semakin dakik. Di antaranya adalah lah banyak dan aneh-aneh yang terjadi di zaman kini. Lah banyak yang tak patut terjadi di zaman kini. Inilah salah satu tanda-tanda dunia sudah semakin tua. Iyo atau tidak kecek Nabi ko Bapak Ibu, barangkali sudah bisa kita melihat dan menilainya, baik dalam lingkungan kehidupan kita maupun dalam masyarakat kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu, terutama bagi bapa dan ibu dan barangkali mempunyai anak kemenakan, mempunyai cucu yanglah patut untuk menikah, maka wajib bagi kita untuk menyampaikan ajaran-ajaran agama kepada mereka sebelum mereka menentukan pilihannya. Sebab dalam hadis Nabi telah dikatakan, tunkahul mar'atu li arba. Seseorang menikahi perempuan kecil Nabi ada 4 faktor. Yang pertama kata Nabi adalah lima liha, yaitu karena hartanya. Yang kedua kata Nabi adalah wali hasabiha, yaitu karena keturunannya. Yang ketiga kata Nabi adalah wali jamaliha, yaitu karena kecantikannya. Yang keempat kata Nabi adalah wali diniha, yaitu karena agamanya. Kemudian kata Nabi lagi, fasfar bizatid din taribas yadaka, maka utamakanlah agamanya kata Nabi, niscaya engkau akan selamat. Jadi kalau kita cari hadis Nabi ko Bapak Ibu, supaya anak kemenakan awak tak salah pilih nanti ibu, kenapa laki-laki itu menikahi perempuan? Ampe sebabnya Bapak Ibu. Yang pertama kata Nabi karena haratu. Kau bertanya lah ibu-ibu beko di rumah ke suami ibu, bakwa muah abang jawab dulu, anak abang caliak dari awak dulu. Pasti dijawabnya sama dia tadi. Yang pertama ibu kan kayo, tak akan mungkin suamiku amu memilih istri yang miskin debu. Tak akan ada terus. Tak akan ada laki-laki mendambakan perempuan miskin. Tak akan ada. Pasti laki-laki lebih condong kepada harta. Itu pasti Bapak Ibu. Kau dapat rumahnya bertingkat 2, kau dapat bagara selo lah doloto di dalam air. Itu yang dicari dari laki-laki kini. Itulah pasti Bapak Ibu. Tak ada orang yang mendambakan pendamping hidupnya adalah orang yang miskin. Itu yang pertama dari segi hartanya. Yang kedua kata Nabi, kenapa seorang laki-laki itu menikahi perempuan? Yaitu dari segi keturunannya, wali hasabiha. Pasti awak kau mendambakan yang punya keturunan yang baik-baik. Kau dapat anak ulama, anak ustaz, anak kiai. Kalau kini mungkin anak pejabat barangkali Bapak Ibu, anak bupati, wali kota, anak camat, pasti itu yang didambakan oleh orang. Orang yang terpandang, keturunan yang baik-baik. Tidak akan ada laki-laki menginginkan mendapatkan istri dari keturunan yang tidak baik. Sudah pasti Bapak Ibu. Dan ketiga, kenapa laki-laki menikahi perempuan? Wali jamaliha, yaitu karena kecantikannya. Ibu-ibu atau perempuan itu memang sudah ditakdirkan cantik. Laki-laki itu ada sifat ketertarikan kepada perempuan. Itulah pasti Bapak Ibu. Ibu-ibu ketika berumur 7 tahun dulu, itu luar biasa cantiknya. Indak na babada ibu bu, tetap rancak muka kok mulus jo muka kok putih. Tapi kini kalau diukur umur 60 lah setengah senti wadak ko tabalnya bu nampak jo hitam-hitamnya lah itu ke alai. Lalu pakai lipstik Bapak Ibu, orang ibu dulu pakai lipstik di bibir, kini kadang-kadang dah kaja-kaja bakaco lipstik ko kadang-kadang lah sampai ke kamari. Itu dia faktor umur tadi. Jadi nanti go kok kecek Nabi mengicuh Bapak Ibu. Arato sampai di maharato. Kini nyonan kayo, lentantunyo kayo sampai mati le. Ada orang yang bangkrut banyak Bapak Ibu. Kini kayo 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, mungkin dia bisa jatuh berubah hartanya. Kemudian keturunan, kini apaknya menjadi camat, kini bapaknya menjadi perangkat, menjadi wali kota, menjadi bupati segala macam. Kan tidak selamanya, satu saat nantinya akan menjadi orang biasa. Kecantikan kini Bapak Ibu, kecantikan itu Bapak Ibu tidak lo bisa dipungkiri. Itu akan habis masanya. Orang anak gadis yang berumur 20 tahun dibandingkan ibu-ibu telah berumur di atas 50 itu sudah jelas berbeda. Jadi nanti goko Bapak Ibu harato, kemudian keturunan dan kecantikan ikonyo mangicuah.
Iko sifatnya semu Bapak Ibu. Satu saat akan habis masanya. Yang kekal abadi itu kecik Nabi, walaupun urutannya adalah urutan yang keempat, walidiniha. Nikahilah perempuan itu karena agamanya, maka inilah yang akan memberikan keselamatan kepada laki-laki tadi. Walaupun agama letaknya nomor ampek Bapak Ibu kecik Nabi, maka utamakanlah agamanya. Jadi artinya adalah pernikahan itu nanti dicaliat yang pertama sekali adalah agamanya. Tapi dengan berjalannya waktu Bapak Ibu, berjalannya masa, kadang-kadang tak bisa lo mempungkiri, memang mato condong karena rancak, salero condong karena lama. Ketika ibu mempunyai seorang anak gadis, kata kalau anak ibu kalau bawa umur 20 tahun lah patut lo berumah tangga, lah pantas lo nyoba nikah. Berkenalan dengan seseorang, datanglah seorang laki-laki datang ke rumah barangkali Bapak Ibu. Inyo ingin melakukan ta'aruf perkenalan, dia ada rasa suka ke anak ibu. Assalamualaikum kecik laki-laki tadi. Ibu jawab dalam rumah, Waalaikumsalam. Silakan masuk. Lah masuk aja. Lah duduk laki-laki itu di rumah, lah disuruh masuk Bapak Ibu. Tentu ibu duduk lo di dalam ruangan tamu tadi. Anak pertama ibu tanya ke tamu dan tiba tadi. Pasti ibu bertanya, sia namu awak. Dijawab dia laki-laki tadi, namu adalah Rahmat bu. Dan kedua ibu tanya leh, di mana kampung Rahmat? Awak orang Sangka bu. Ibu tanya dan ketiga leh, di mana Rahmat Karajo? Pasti itu nanti ditanya. Ala bingung si Rahmat ku kan menjawab. Indak ka dijawab, nyolah ditanya dek calon mintuo tadi. Kok ka dijawab malu lo menjawab, tapi nyo jujur nyo orang surau dijawablah di Seramat tadi. Awak tinggal di masjid bu. Anan kecil ibu garin masjid awak. Iyo. Anan tawayang di ibu-ibu kira-kira. Anak ibu sarjana lah bakarajo, laki-laki suko jo anak ibu tenyo cuman seorang garin di masjid. Anan tawayang di ibu. Nan tabayang di ibu gajinya bara kira-kira paling tinggi 1 juta atau 1.500.000. Ndak level jo anak ibu, kan itu nan tabayang di ibu. Jadi bang, kalau inyo tinggal di masjid, itulah tabayang di ibu gaji ketek inyo ke rumah nak membawa kendaraan, kadang-kadang nyo naik ojek se ke rumahnya. Ko laina onda mungkin onda buruk barangkali Bapak Ibu. Narago 5 juta, 3 juta. Ndak tabawa nyoto ke rumah awak. Apa ngana ibu kira-kira? Anak ibu ko nyo manyarah karanggae. Kalau ketujuh di ibu, ketujuh di ayah, anak mengikut saja. Tapi sayang sakitik di zaman kini Bapak Ibu, condong mato kana rancak tadi, condong selero kana labak, nanta bayang di ibu. Kalau iko calon minantu abu, mungkin ambo akan bisa menumpang jinyo nanti. Ndak kata buik di nyo rumah, ndak kata bagiah di nyo ambo makan, ndak bisa nyombo abo raun. Itu nanta kana di ibu. Artinya apa? Lapai laki-laki tadi bertanyaan kana anak kecil ibu kana tadi. Bana ketujuh nan si Rahmat tadi nan kecil anak tadi awak tergantung ama jo apanya. Kalau li suwe dia ama dia apa awak terima. Tapi sayang seketik apanya karih pula. Ndak ketujuh dia apa nan itu tadi. 3 bulan sudah tu bu datang lo laki-laki cik lai. Laki-laki ko datang. Yo ba kecil tadi jauh beda jo si Rahmat tadi. Inyo tiba di rumah lamang alason. Dicaliak keluar di ibu sialo nanti ibu rupanya seorang laki-laki membawa oto. Oto ni bawa inovator baru lo Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kecil ibu. Silakan masuk. Masuk. Siapa namo? Pasti itu ibu tanya sama je pertanyaan pertama tadi. Siapa namo nak? Namo amo si boy ibu. Namo si boy. Di mana kampung boy? Ambo orang Bukit Tinggi. Di mana boy Karajo? Alhamdulillah jadi guru bu. Allah PNS. Kan itu tanya guru kan dua. Ada honor, ada PNS. Allah PNS. Allah bu. Ada ibu tanya cek lain. Allah sertifikasi boy. Allah bu. Anan tawayang di bu. Gaji PNS-nya lampik juta, tambah sertifikasi 2,5 juta, lah 6,5 juta sebulan. Mambo oto lo ke rumah. Anan takana di ibu. Ku iyo ke calon minantu awak ko. Berbeda banaju si Rahmat petang. Ku iko ko sekali 5 lari ko bisa piraun ke Solo, pai ke Danau Atih Danau Bawah, pai ke Bukit Tingginya punya kijang Innova mah. Anak pasti sanang. Inyo pegawai negeri cocok lo jo anak awak. Tu ditanya di ibu, ibu le salat boy. Itulah bu. Salat ko dawak bila takana senyo. Sama jo anak ibu tu. Tapi di ibu iko je nang ketujuh. Lah jale dari kecilnya salatnya bila takana, iko je nak pilih calon minantu. Kecil Nabi aneh. Iko ke aneh tu bu. Orang condong orang kini kanan dunia saja.
Kadang-kadang serajin-rajin bana anak ibu salat di rumah, salehah bana anak ibu, dapet suami nan indak salat, otomatis terpengaruh anak ibu nanti. Layan anak cucu nanti 2-3 ampe, maka dia nanti tidak akan taat kepada Allah. Iko keanehan tu kecik Nabi. Jadi kau mencari jodoh, mencari minantu, cari pasangan, bapak ibu utamakan agamanya kecik Nabi. Padi ditanam kini ibu, alun tantu padi nak tumbuh. Iko ilalang na ditanam, mustahil padi nan katumbuh. Ali paham ibu kira-kira tu. Nane lo kini minantu bu lun tantu lo lo anak. Apa le minantu nendak salat, ndak taat bagama, itu lo nak dibangga-banggakan dia awak. Inilah yang akan mensensarakan anak kita nanti bapak ibu. Jadi untuk itu, untuk mencari pasangan hidup, terutama bapak ibu punya anak kemenakan, ia perlu diarahkan. Bapak sebagai wali yang akan menikahkan anak perempuan nanti salah-salah pilih mencari menantu, indak salat anak apa nanti, indak salat anak cucu apa nanti, bapak nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala. Bapak aku menikahan dengan laki-laki yang tidak salat ini. Ada yang salat yang datang ke rumah, bapak aku batulak dunia akhirat pertanggungjawabannya pak, tidak main-main doiko. Jadi untuk itu biarlah terang-terang seketik dari dunia bapak ibu. Kok kurang-kurang seketik menantu awak, kata kalanya pegawai honor, tidak masalah rubu. Walaupun gajinya ketek, tidak masalah doh. Yang penting dia taat beribadah kepada Allah, bisa membimbing anak kita, bisa membimbing cucu-cucu kita nanti, itu nan kita harapkan. Tapi kalau hanya sekedar melihat dunia saja bapak ibu, kalau disebutkan tadi harato, keturunan, kecantikan, ketampanan, sifatnya semu bapak ibu, tidak akan selamanya agamalah yang akan menyelamatkan kita nanti bapak ibu. Inilah keanehan yang kelima kata Nabi yang akan muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Dan keenam atau yang terakhir bapak ibu yang dikecilkan di Nabi, keanehan yang akan muncul di tengah-tengah umat manusia itu adalah wal alimu gharibun baini qaumin la yastami'una ilaihi, kata Nabi, yang artinya adalah aneh sekali orang alim atau orang yang memahami ilmu agama berada di tengah-tengah masyarakat, namun masyarakat sudah enggan mendengarkan fatwa-fatwanya, petuah-petuahnya dijadikan tontonan, bukan dijadikan tuntunan. Ini keanehan yang terakhir kecil Nabi. Nanti dalam kehidupan awakku bapak ibu kecil Nabi, ada nanti orang yang alim, ada nanti orang yang memahami ilmu-ilmu agama. Katakanlah para ulama, para kiai, orang sia, ustaz segala macam akan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Namun apa yang dia sampaikan, fatwa-fatwa yang dia sampaikan oleh ulama tadi atau orang yang berilmu tadi, tidak didengarkan oleh masyarakat. Kau haram kecil ustaz, tidak didengarkan dia orang lain bu. Kau jangan dilakukan kecil ulama, tidak didengarkan orang lain. Fatwa, keputusan apa yang disampaikan oleh ulama itu akan hanya menjadi tontonan, bukan menjadi tuntunan. Tak badanga kecil ulama le bapak ibu, tak didangan le apa diserukan oleh ulama, orang sia, orang santiang, tak ada le. Maka orang akan berjalan berbuat sekendak hatinya atas dunia. Halal haram tak dipedulikan. Mungkin ada juga kesalahannya. Mungkin ulama aku bapak ibu, mungkin ulama aku ulama dunia barangkali, tak lo bisa menjadi panutan bagi kita. Sebab Imam Al-Ghazali bapak ibu dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah membagi ulama itu kepada dua. Kecil Imam Al-Ghazali, ulama itu terbagi kepada dua. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali adalah disebut dengan ulama dunia. Siapa itu ulama dunia? Ulama dunia kata Imam Al-Ghazali adalah ulama yang sudah mati hati, ulama yang bahkan mencari kehidupan dunia dengan amalan-amalan akhirat. Inilah ulama dunia. Ulama yang lah mati hati, yang tak mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, ulama yang tak mampu mencegah kemungkaran, ulama yang mau disuap, dan ulama yang mau menerima suap. Inilah ulama dunia. Kalau inyo mengeluarkan fatwa nanti bapak ibu, mengeluarkan kebijakan, keputusan, tak didengar dari orang lain. Orang tak akan mengikuti. Apa yang dia sampaikan hanya sekadar menjadi tontonan bagi kita, bukan lagi menjadi tuntunan. Dia orang alim, dia orang memahami agama, tapi kita tidak segan dan tidak menghiraukan apa yang dia sampaikan kepada kita. Karena apa? Karena tipenya adalah ulama-ulama dunia. Jadi ulama dunia kau bapak ibu, ulama yang tak ada pendirian.
Kancang angin kailia nyola kailia pula. Kancang angin kemudian nyola pailo kemudian. Aduran nama rangkuhnya lah yo lo. Tapi tidak dipedulikan apakah halal haram, hak batil tidak dilihat lagi. Nan pantiang kini baa sakunya nan kapanua, inyo nan kan semakin tenar, inyo nan semakin baju, tapi tidak dipikirkan apapun nantinya. Inilah ulama yang sesat Bapak Ibu. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali adalah ulama disebut dengan ulama akhirat, yaitu ulama yang punya pendirian, ulama yang tegas, ulama yang kuat, ulama yang istiqomah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan ceramah singkat terbatas ini, mudah-mudahan 6 keanehan ini tidak bertemu bagi kita semasa kita hidup di dunia ini. Seandainya ada, kita lihat 1, 2, 3 Bapak Ibu, marilah kita memperbaiki diri dan menjauhkan diri dari hal tersebut. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi